Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam pembahasan seputar sistem informasi. Nah, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sistem informasi manufaktur. Pembahasan ini akan disampaikan oleh Dola Malau, M. Dias Arasta, Nova Berliana Nenggolan, dan Tasya Maulida Sari, Tapu Bolon. Pembahasan dalam sistem informasi manufaktur terdiri atas yang pertama, gambaran umum sistem informasi manufaktur, kegiatan manufaktur dan model sistem informasi manufaktur, peranan komputer dalam sistem informasi manufaktur, model sistem informasi manufaktur, faktor-faktor keberhasilan, peran akuntansi dalam sistem informasi manufaktur, dan kasus sistem informasi manufaktur. Yang pertama adalah gambaran umum sistem informasi manufaktur. Definisi manufaktur secara umum adalah suatu aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai variasi sumber daya dan aktivitas perancangan produk, pembelian, pemasaran, mesin dan perkakas, manufacturing, penjualan, perancangan proses, production control, pengiriman material, support service, dan customer service. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Manfaat digunakannya sistem informasi manufaktur di dalam perusahaan adalah yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu, karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Setiap komponen data dalam sistem informasi manufaktur dapat menunjang proses pengolahan untuk menjadi informasi yang berguna bagi departemen persediaan, departemen produksi, dan juga departemen kualitas, sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan lebih meningkat karena informasi yang diperoleh adalah informasi yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga adalah arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Yang keempat, dengan menggunakan sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik, hasil produksi semakin cepat, tepat, dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Sistem informasi ini digunakan agar bisa mendukung manajemen dalam suatu perusahaan dalam memecahkan berbagai masalah yang ada. Masalah tersebut sudah pasti berkaitan dengan proses manufaktur produk perusahaan yang mencakup proses input dan output. Fungsi utama pada sistem informasi manufaktur adalah agar bisa mendukung fungsi proses produksi seperti dalam merencanakan dan mengendalikan proses produksi, baik itu produk barang ataupun jasa. Nah, kegiatan manufaktur dan model sistem informasi manufaktur. Teman-teman dapat melihat gambar aliran kegiatan perusahaan manufaktur tersebut. Aliran harga pokok produk atau flow of cost menunjukkan aliran biaya produksi dalam kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai yang selanjutnya dijual. Oleh karena itu, aliran harga pokok produk akan dipengaruhi atau tergantung aliran kegiatan atau flow of activity perusahaan manufaktur dalam mengolah bahan baku menjadi produk selesai dan menjualnya. Kegiatan perusahaan manufaktur dalam mengolah bahan baku menjadi produk selesai yang kemudian dijual adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan, procurement. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh atau mengadakan barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi dapat dikelompokkan di dalam A. Pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan baku, bahan penolong, supplies pabrik, dan elemen atau barang lainnya yang akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi. B. Perolehan jasa dari tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan jasa lainnya yang akan dikonsumsi dalam kegiatan produksi. 2. Produksi atau production. Produksi adalah kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Pada kegiatan tersebut akan dikonsumsi bahan baku, tenaga kerja langsung, barang, dan jasa lainnya yang dikelompokkan dalam overhead pabrik. Ketiga, penyimpanan produk selesai atau warehousing of finished good. Produk yang telah selesai diproduksi dari pabrik akan dipindahkan ke dalam gudang produk selesai, menunggu saat dijual atau diserahkan kepada pemesan. Keempat, penjualan produk selesai atau selling of finished product. Produk yang sudah laku dijual akan dikeluarkan dari gudang produk selesai untuk dikirim kepada pembeli, dan perusahaan dapat membebani rekening langganan atau pembeli.
Adapun proses konsep proses manufaktur merupakan serangkaian aktivitas produksi yang terpadu untuk merubah suatu barang mentah menjadi barang baru dengan nilai yang lebih tinggi. Jaspers pada tahun 2009 menjelaskan, aktivitas manufaktur dalam bukunya yang berjudul Production Planning and Inventory Control, bahwa suatu aktivitas dapat dikatakan memiliki nilai tambah apabila penambahan beberapa input pada aktivitas itu akan memberikan nilai tambah produk, barang dan atau jasa sesuai yang diinginkan konsumen. Dalam menyusun proses manufaktur, terdapat dua jenis aliran yang perlu dipertimbangkan. Jaspers pada tahun 2009 mengemukakan. Kedua jenis aliran tersebut yaitu aliran material atau barang setengah jadi dan aliran informasi. Aliran material atau barang setengah jadi terjadi apabila terdapat aktivitas pemindahan material dari satu stasiun ke kerja stasiun berikutnya, atau dari beberapa stasiun kerja ke tempat penyimpanan atau sebaliknya. Selama aliran material berlangsung, terjadi perubahan jumlah tenaga kerja dan atau modal. Karena dibutuhkan tenaga kerja dan atau peralatan yang efektif dan efisien untuk memindahkan barang tersebut. Peranan komputer dalam sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur menggunakan komputer baik secara konseptual maupun sebagai suatu elemen dalam sistem produksi fisik. Adapun termasuk dalam komputer sebagai bagian dari sistem fisik adalah Computer Aided Manufacturing atau CAM. Penerapan komputer dalam proses produksi di mana mesin yang dikendalikan komputer seperti bor dan mesin bubut menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari database rancangan. A. Sistem pemesanan kembali atau reorder point. Setelah komputer pertama diterapkan dan berhasil dalam area akuntansi, komputer diberikan tugas mengendalikan persediaan. Pendekatan reaktif yang sederhana, yaitu menunggu hingga saldo suatu jenis barang mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pemesanan pembelian atau suatu proses produksi. Tingkat barang yang berfungsi sebagai pemicu disebut titik pemesanan barang, dan sistem yang mendasarkan keputusan pembelian pada titik pemesanan kembali disebut sistem titik pemesanan kembali atau reorder point atau ROP. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah suatu strategi material proaktif yang mengidentifikasikan material, jumlah, dan tanggal yang dibutuhkan. MRP mempunyai 4 komponen meliputi: yang pertama, sistem penjadwalan produksi, menghasilkan master jadwal produksi yang mencakup lead time terpanjang ditambah waktu produksi terpanjang. Yang kedua, sistem MRP menguraikan tagihan material, mengubah kebutuhan bruto menjadi kebutuhan neto. Yang ketiga, sistem perencanaan kebutuhan kapasitas bekerja dengan sistem MRP untuk menjaga produksi dalam kapasitas pabrik, menghasilkan output, melaporkan dan merencanakan jadwal pemesanan. Yang keempat, sistem pelepasan pesanan menghasilkan laporan untuk lantai kerja dan pembelian. Bagian C, pendekatan just in time atau JIT. JIT menjaga arus bahan ke pabrik agar sampai yang terendah dengan cara menjadwalkannya agar tiba di workstation atau stasiun kerja just in time atau tepat waktu. JIT berusaha untuk meminimalkan biaya inventarisasi dengan cara memproduksi dalam jumlah yang lebih kecil. Load size atau ukuran tumpukan yang ideal akan menjadi 1 dalam sistem JIT. 1 unit akan bergerak dari workstation ke workstation berikutnya sampai produksi selesai. Pengaturan waktu menjadi kunci penting saat pasokan bahan mentah datang dari pemasok sebelum penjadwalan produksi mulai. Tidak ada inventarisasi bahan mentah yang perlu dibicarakan. Jumlah bahan mentah yang sedikit diterima sekaligus karena mungkin pemasok melakukan beberapa kali pengiriman dalam satu hari. Kebalikannya dengan MRP yang menekankan perencanaan jangka panjang dan membutuhkan penggunaan komputer, maka JIT menekankan pengaturan waktu dan penggunaan tanda non-komputer karena cukup menggunakan Kanban yang berarti kartu. Tujuan JIT adalah meminimalkan biaya persediaan dan penanganan atau keamanan dan asuransi. Model sistem informasi manufaktur. Yang pertama, input data atau informasi. Input data berupa data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data intern sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia atau SDM, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung sistem informasi manufaktur. Proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain.
Data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan atau environment yang mendukung proses pengolahan data menjadi proses informasi yang berguna untuk perhitungan cost dalam manufaktur, mulai dari awal hingga akhir proses. Contoh data eksternal adalah data pemasok atau supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain sebagainya. Kita dapat melihat pada slide ini bagaimana gambar database. Subsistem input. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Yang kedua, subsistem industrial engineering atau IE. Yang ketiga, subsistem intelijen manufaktur. Yang keempat, subsistem biaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor keberhasilan sistem informasi manufaktur. Perkembangan organisasi yang dinamis mengharuskan organisasi perlu melakukan penyempurnaan sistem informasinya. Keberhasilan sistem informasi sangat bergantung pada maksud dan tujuan dari penerapan sistem informasi itu sendiri bagi perusahaan. Apakah sistem ini mampu mengadaptasi kebutuhan perusahaan, mudah digunakan, dan mampu menyajikan segala jenis informasi yang diperlukan. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi manufaktur antara lain sebagai berikut. 1. Frekuensi yang relatif tinggi untuk penggunaan, kebutuhan, dan manfaat dari sistem informasi tersebut yang bisa diakses oleh pihak internal maupun eksternal. Yang kedua, kepuasan dari pengguna sistem informasi, di mana sistem informasi yang baik dan berhasil dalam implementasi selalu memberikan added value yang diharapkan bagi pengguna, sehingga kepuasan tersebut sistem informasi tersebut akan selalu meningkatkan performance individu maupun perusahaan. Yang ketiga, perilaku pengguna terhadap keberadaan sistem informasi yang membawa dampak perilaku positif, efektif, dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya ada faktor keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menerapkan sistem informasi manufaktur. Yang A, adanya dukungan dari manajemen. Semua keputusan di perusahaan berada pada pihak manajemen. Jika pihak manajemen memberikan dukungan penuh pada suatu proyek sistem informasi, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif pada pengguna dan staf pelayanan teknis informasi. Dukungan tersebut antara lain dapat berupa waktu, tenaga, dana, dan perubahan organisasi yang diperlukan. Yang B, keterlibatan end user. Sikap positif dalam bentuk dukungan dan kompetensi dari user, serta hubungan yang baik antara user dengan teknisi merupakan faktor sikap yang menguntungkan dan sangat penting bagi berhasilnya penerapan sistem informasi. Yang C, penggunaan kebutuhan perusahaan yang jelas. Perusahaan harus menetapkan dengan jelas rencana bisnis dan kebijakan strategis untuk merealisasikan rencana bisnis dimaksud. Untuk itu, perusahaan harus menetapkan infrastruktur yang diperlukan guna mendukung realisasi bisnis. Yang D, perencanaan yang matang. Jika suatu pengembangan dan penerapan sistem informasi tidak didukung dengan perencanaan yang matang, maka dapat menyebabkan tidak terpenuhinya keinginan dan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Yang terakhir atau yang E, harapan dan tujuan yang real. Dengan mengaplikasikan suatu sistem informasi yang berbasis teknologi di dalam suatu perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, peran akuntansi dalam sistem informasi manufaktur. Akuntansi sebagai suatu proses pengumpulan berperan sebagai pengumpulan data internal manufaktur. Data ini mencakup data operasi manufaktur dan juga data yang terdapat di lingkungan. Selain itu, informasi data ini juga umumnya berkaitan dengan transaksi perusahaan dengan pihak pemasok. Akuntansi dalam hal informasi produksi menunjukkan pedoman kerja dalam setiap departemen untuk mengukur jumlah produksi yang akan dihasilkan. Dalam persediaan manufaktur, akuntansi berperan memberikan informasi data otentik seperti berapa jumlah stok barang, biaya holding, safety stock, dan berbagai hal lainnya yang dihasilkan dari proses pengolahan data akuntansi. Akuntansi dalam sistem informasi manufaktur memberikan keputusan dalam subsistem biaya. Akuntansi menilai biaya yang keluar selama terjadi kegiatan produksi dan memberikan pedoman pencatatan biaya dalam manufaktur yang sesuai
dengan transaksi yang benar-benar terjadi. Selanjutnya ini kasus sistem informasi manufaktur. Contoh kasus penerapan sistem informasi manufaktur pada PT Indomarko Prismatama atau biasa disebut Indomaret. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara tahun 1997. Perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai, laju pertumbuhan gerai Indomaret sangat pesat dengan jumlah transaksi 14,99 juta transaksi per bulan. Didukung sistem teknologi yang handal. Sistem teknologi informasi Indomaret pada setiap point of sales di setiap gerai mencakup sistem penjualan, persediaan, dan penerimaan barang. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan perkembangan jumlah gerai dan jumlah transaksi di masa mendatang. Indomaret berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan belanja konsumen dengan menerapkan sistem checkout yang menggunakan scanner di setiap kasir dan pemasangan fasilitas pembayaran debit BCA. Pada setiap pusat distribusinya diterapkan Digital Picking System atau biasa disebut DPS. Sistem teknologi informasi ini memungkinkan pelayanan permintaan dan suplai barang dari pusat distribusi ke toko-toko dengan tingkat kecepatan yang tinggi dan efisiensi yang optimal. Standar memberikan pedoman kepada manajer berkenaan dengan tingkat penampilan yang akan dicapai. Manajer menggunakan pengamatan dan pemrosesan informasinya untuk memonitor penampilan yang sebenarnya dan membandingkan dengan standar. Manajer menerima laporan yang menunjukkan item mana yang laku keras dan mana yang tidak. Manajer merespon gambaran ini dengan mengambil tindakan seperti mengatur jumlah pesanan, pengalokasian kembali kerak, menjalankan strategi obral, dan menambah brosur dan display untuk promosi. Laporan tersebut dapat juga menunjukkan waktu selama sehari dan hari selama minggu. Mengenai kapan dicapai penjualan tertinggi dan yang terendah, informasi ini berguna untuk mempekerjakan dan menjadwal kerja karyawan dalam memberikan tingkat pelayanan yang dibutuhkan untuk para pembeli. Manajer menggunakan informasi dari pemroses informasi ditambah dengan standar sebagai dasar untuk membuat perubahan dalam sistem fisik sehingga supermarket seterusnya akan berjalan untuk mencapai tujuannya. Semua sumber fisik mengalir melalui sistem fisik dari supermarket. Arus utama adalah bahan, yaitu barang grosir dan semua item yang dijual. Arus personel terdiri dari manajer toko, clerk bagian checkout, clerk bagian stok, dan sebagainya yang dipekerjakan bekerja selama waktu tertentu dan akhirnya keluar. Hanya ada beberapa mesin yang digunakan dalam supermarket. Mesin pembaca kode jenis barang pada counter checkout yang sering kita jumpai. Namun ada juga mesin yang lebih kecil seperti kalkulator dan telepon yang ada dalam kantor. Kita bisa memperluas kategori mesin ini dengan menyebutkan lemari es, kotak lemari, display, dan tempat penyimpanan barang yang akan dijual. Arus uang ke dalam supermarket diperoleh dari pelanggan, dan arus keluarnya terutama untuk pembayaran kepada pemasok barang. Manajemen toko atau supermarket mengontrol sistem fisik dalam beberapa tingkat dengan melakukan pengamatan. Manajer selalu berada di tempat dan dapat merespon terhadap situasi tertentu. Namun demikian, sebagai kontrol dilakukan oleh mini komputer, toko yang selalu memberikan informasi. Ya, sekian dari presentasi kelompok 3 yaitu mengenai sistem informasi manufaktur. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.